can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan karunia dan rahmatnya yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya. Dan hendaknya untuk kita menjadikan rasa syukur kita dengan wujud syukur yang sesungguhnya, yaitu dengan menghambakan diri semata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan meninggalkan semua tandingan dan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan atau kita memulai pembahasan kita dari hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'una Hadisan fi As-Sibyan, yaitu tentang 40 hadis yang membahas tentang pendidikan anak-anak, yang di sana akan diajarkan dan jelaskan tentang hukum-hukum dan juga adab-adab yang seharusnya diajarkan untuk anak-anak. Dan hadis yang pertama dalam kitab ini yaitu al-hadisul awwal, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hadis yang pertama membahas tentang, yaitu hadis bahwasanya setiap anak dilahirkan di atas fitrah, yang bersumber dari
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Abu Dawud dalam sunnahnya, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunnahnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin yuladu illa ma min mauludin yuladu illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Al-ayah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu, tidaklah seorang anak yang dilahirkan illa yuladu 'alal fitrah, melainkan ia terlahir di atas fitrah. Melainkan ia terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Maka kedua orang tuanya lah, kedua bapaknya lah, yaitu yang dimaksud di sini adalah ibu dan bapaknya, yang menjadikannya dia Yahudi, atau yang menjadikannya dia Nasrani, atau yang menjadikannya dia Majusi dan yang lainnya. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana seekor hewan yang dia terlahir dalam keadaan hewan yang sempurna, utuh sempurna. Hal tuhissuna fiha min jad'a, apakah engkau akan melihat atau merasakan bahwasanya hewan yang terlahir dalam keadaan sempurna tersebut ada cacatnya, ada kekurangannya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan waqra'u in syi'tum, dan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala kalau kalian menghendaki, yaitu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan manusia atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang mulia ini, muallif yaitu Asy-Syaikh Abu Abdullah Adil ibn Abdullah Al-Hamdan hafizahullahu wa ra'ah, menjelaskan dari hadis yang mulia ini terkait dengan hukum-hukum serta adab-adab yang berkaitan dengannya. Dan di antara hukum-hukum dan adab yang beliau jelaskan, yang muallif jelaskan dalam kitabnya ini, yang pertama, al-awwalu dallal hadithu. Hadis ini menjelaskan, menunjukkan ala annal mauluda idza wulida fa innahu yuladu 'alal fitrah, bahwasanya al-maulud, setiap anak yang terlahir, ketika ia telah dilahirkan, fa innahu yuladu 'alal fitrah, maka ia terlahir dalam keadaan fitrah, maka ia terlahir di atas fitrah. Ini yang nampak yang pertama kali dari hadis yang mulia ini. Kemudian
penjelasan yang berikutnya beliau mengatakan di antara hukum atau adab yang kedua yang beliau sebutkan, ats-tsani, ikhtalafa ahlus sunnati fil muradi bil fitrati. Ahlus sunnah berselisih pandang apa yang dimaksud dengan al-fitrah dalam hadis ini. Ala aqwalin katsiratin laisa hadha syarhu majalu bastiha. Yang dimana para ulama kita itu banyak sekali penjelasan tentangnya, atau banyak sekali perkataan mereka tentangnya, dan bukanlah di sini penjelasan atau tempat untuk menjelaskannya. Was-sahihu, dan penjelasan maksud atau penjelasan makna yang sahih, minha, dari makna al-fitrah, alladzi tashhadu lahu nusus, yang telah disaksikan atau dibuktikan kebenarannya oleh nas-nas. Wa alaihi aktsaru ahli ilmi, dan berpendapat dengannya juga mayoritas ahlul ilmi, annal murada bil fitrati, bahwasanya yang dimaksud dengan al-fitrah adalah al-islamu. Yang dimaksud dengan al-fitrah adalah al-islam. Makna fitrah, makna al-fitrah, arti dari kata al-fitrah yang sahih dari apa yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah adalah al-islamu, adalah Islam. Wa mimma yashhadu lidzalik, berarti kalau makna yang sahih adalah al-Islam, maka arti dari hadis di atas adalah tidaklah setiap yang dilahirkan, ma min mauludin, maka setiap yang terlahir, dari setiap anak yang terlahir, yang telah dilahirkan, maka dia terlahir dalam keadaan fitrah, atau terlahir di atas fitrah, maka terlahir di atas Islam. Apa yang dimaksud nanti dengan terlahir di atas Islam, maka akan beliau jelaskan pula. Kemudian beliau menjelaskan di antara bukti bahwasanya makna yang sahih dari kata fitrah dalam hadis ini adalah al-Islam, sebagaimana yang beliau sebutkan. Yang pertama, ma warada minal alfadhis sharihati fi ba'di riwayatil haditsil ukhra min tafsirati atau min tafsiril fitrati bil Islam, yaitu apa yang telah ditetapkan, apa yang terdapat dari lafaz-lafaz yang tegas di beberapa riwayat hadis yang lain. Jadi hadis ini banyak riwayatnya, dan di beberapa riwayat yang lain dijelaskan dan disebutkan tafsir dari kata fitrah ini adalah al-Islam, adalah al-Islam. Wa min tilkal alfat, dan di antara lafaz-lafaz tersebut yang pertama yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millati. Ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millati. Tidaklah setiap yang dilahirkan, dan ma min mauludin yuladu, dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas millah, yaitu yang dimaksudkan al-millah tidak lain adalah al-Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang lainnya di mana makna al-millah adalah al-Islam. Dan juga lafaz yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam Ad-Diya, dan juga Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mukhtarah, Nabi SAW bersabda, ma min mauludin yuladu illa ala fitratil Islam. Tidaklah setiap anak yang terlahir kecuali ia dilahirkan di atas fitrah Islam. Maka di sini dipertegas fitrah, al-fitrah dimaksudkan adalah fitratul Islam. Hatta yu'riba
fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Maka di sini hadisnya tegas langsung menyebutkan ma min mauludin yuladu illa ala fitratil Islam. Illa ala fitratil Islam. Sehingga makna yang sahih dari kata fitrah dalam hadis ini adalah al-Islam. Kemudian juga yang menjadi bukti bahwasanya makna yang sahih adalah dari kata al-fitrah adalah al-Islam, yaitu tafsir Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tafsir yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa huwa rawil hadis, dan beliau adalah rawi dari hadis ini, lil fitrati bi qiraatihi liqaulihi ta'ala akibal hadis, yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan dalam hadis ini sendiri, yang beliau menjadi perawi dari hadis ini dari makna fitrah, dengan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala selepas hadis tersebut dengan membacakan firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan firman Allah ini dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, yadullu ala annal murada bil fitrati hahuna al-Islam, menunjukkan dan menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-fitrah di sini tidak lain adalah al-Islam. Li'annal murada bil fitrati fil ayah al-Islam, karena yang dimaksudkan dengan al-fitrah dalam ayat ini tidak lain adalah al-Islam. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, fitrah Allah yang Allah telah fitratkan manusia dengannya, yaitu adalah al-Islam. Kama naqala ghairu wahidin min ahli ilmi al-ijma' ala dzalik, sebagaimana yang dinukil bukan hanya satu orang dari kalangan ahlu ilmi yang menjelaskan tentang ijma'nya makna kata fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan kepada manusia dengannya, dengan makna al-Islam, dengan tafsir al-Islam. Ini yang kedua. Kemudian bukti juga bahwasanya makna yang sahih dari kata al-fitrah di sini adalah al-Islam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad dzakara min ahwali tabdilil fitrati milal kufri minal yahudiyyati wan nasraniyyati wal majusiyyati wa lam yadhkur millatal islami li'anna al-mauluda qad futira 'alaiha wa hum yuhawwilunahu anha. Di antara bukti yang benar bahwasanya makna yang sahih dari kata fitrah adalah al-Islam, yaitu bahwasanya Nabi SAW telah menyebutkan di antara kondisi perubahan fitrah, min ahwali tabdilil fitrah, dari kondisi perubahan fitrah milal kufri, dengan agama-agama kekufuran. Jadi yang merubah dari fitrah itu dengan agama-agama kekufuran, seperti al-Yahudiyah, agama Yahudi, wan Nasraniyah, agama Nasrani, wal Majusiyah, agama Majusi. Dan ini menunjukkan di antara yang merubah fitrah tersebut adalah agama-agama kekufuran, karena Nasrani adalah agama kafir. Yahudi, Majusi, semuanya merupakan agama kekufuran. Walam yadhkur millatal Islam, dan Nabi SAW tidak menyebutkan agama Islam, tidak menyebutkan agama Islam. Dan kalau kita mau menelusuri alasannya mengapa Nabi SAW tidak menyebut
agama Islam, li'annal mauluda qad futira 'alaiha, karena anak-anak yang terlahir tersebut, karena anak-anak yang terlahir qad futira, telah difitrahkan 'alaiha, di atas agama Islam, telah difitrahkan di atasnya, yaitu di atas agama Islam. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis ini tidak menyebutkan agama Islam, tapi menyebut agama-agama yang lainnya yang menjadi sebab berubahnya agama yang sesuai dengan fitrah tersebut, yaitu agama Islam ini. Maka tidak lain yang dimaksudkan dengan al-fitrah adalah al-Islam. Wahum yuhawwilunahu anha, yang mereka berusaha untuk merubah fitrah tersebut dari anak yang terlahir ini. Jadi mereka berusaha untuk merubah fitrah yang ada dan yang Allah telah fitrahkan dalam anak-anak yang terlahir ini, sehingga mereka dengan itu sedikit demi sedikit fitrahnya berubah dari asalnya, sehingga mereka menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Dan ini menjelaskan dan membuktikan bahwasanya makna yang sahih dari kata fitrah di sini tidak lain adalah al-Islam. Kemudian di antara bukti yang keempat yang disebutkan oleh para ulama kita, yang dijelaskan oleh muallif di sini, ma thabata inda muslimin, apa yang tetap dalam sahih al-Imam Muslim, dalam sahih al-Imam Muslim, min hadits Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil hadithi alladhi yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda fil hadis alladhi yarwihi, yang dalam hadis yang beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi, dan derajat hadis ini adalah hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam hadis tersebut, dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inni khalaqtu ibadi, dan sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku, hunafa'a kullahum, dalam keadaan apa? Dalam keadaan hanif, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih semuanya. Dan hanif, al-hanifiyah, tidak lain adalah maknanya al-Islam. Wa innahum atathumus syayatin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah telah ciptakan hamba-hambanya dalam keadaan hanif, dalam keadaan Islam. Dan nanti apa yang dimaksudkan dalam keadaan Islam tersebut, maka di sini akan dijelaskan di poin yang ketiga insyaallah. Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa innahum atathumus syayatin, kemudian mereka ini didatangi oleh syaitan, fajtalathum an dinihim, yang merubah atau yang mengganti agamanya, agama mereka, yang kemudian menjadi Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Maka ini bukti bahwasanya setiap hamba Allah, Allah ciptakan di atas
Islam, di atas fitrahnya. Wa harramat, sehingga mereka mengharamkan atas mereka apa yang aku telah halalkan bagi mereka. Wa amarathum, dan memerintahkan mereka an yusyriku bi, agar mereka menyekutukan aku, ma lam unzil bihi sultana, yang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak turunkan dengannya bukti sama sekali. Dan inilah agama-agama yang ada selain agama Islam, di mana seluruh agama selain agama Islam mengajak dan memerintahkan pemeluknya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kepada mereka bukti tentangnya, penjelasan tentangnya. Dan juga sebagaimana datang pula dalam waja'a fi riwayatin 'inda Tabrani fi Al-Mu'jamil Kabir, sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Dalam riwayat tersebut menyebutkan dan disebutkan, innallaha azza wa jalla khalaqa adama wa banihi hunafa'a muslimina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dan anak keturunannya, Adam bapaknya manusia dan nabi kita alaihi salatu wassalam, anak keturunannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Allah ciptakan mereka hunafa'a muslimin, dalam keadaan hanif, sebagai apa? Dalam keadaan Islam. Hunafa'a muslimin, dalam keadaan hanif lagi Islam. Fahadhihi ba'dul adillati allati atau ba'dul adillah ad-dalah ala anna al-murada bil fitrah allati wulida 'alaiha al-mauludu hiya al-islamu wallahu a'lam. Maka inilah beberapa dalil-dalil yang menjelaskan dan membuktikan bahwasanya yang dimaksud dengan kata fitrah dalam hadis ini, yang dengannya terlahir anak-anak, atau yang dengannya dilahirkan atasnya anak-anak, yaitu al-Islam. Ya, al-Islam, yaitu adalah al-Islam. Sehingga setiap anak-anak yang dilahirkan, maka mereka dilahirkan di atas fitrahnya, mereka dilahirkan di atas Islam. Maka di sini kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan setiap anak terlahir dan mereka dilahirkan di atas Islam tersebut. Apa yang dimaksudkan anak-anak yang terlahir, mereka terlahir di atas Islam ini? Apa yang dimaksudkan? Maka beliau menjelaskan ats-tsalits, di poin yang ketiga, bahwasanya makna kaunil mauludi wulida 'alal Islam, bahwasanya makna yang dimaksudkan anak-anak itu terlahir di atas Islam, anak-anak yang terlahir mereka dilahirkan di atas Islam. Maka beliau menjelaskan, beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Syifa'il Alil, wa mimma yanbaghi an yu'lama annahu idza qila, dan di antara perkara yang seharusnya untuk diketahui apabila telah dijelaskan, apabila telah dikatakan, telah disampaikan, kalau ada penjelasan, kalau ada perkataan innahu wulida 'alal fitrah au 'alal Islam, bahwasanya anak tersebut terlahir di atas fitrah atau terlahir di atas Islam, au 'ala hadhil millah, atau terlahir di atas agama ini, au khuliqa hanifan, atau dia
diciptakan dalam keadaan yang hanif, falaisal muradu bihi annahu hina kharaja min batni ummihi ya'lamu hadha ad-dina wa yuriduhu. Ya'lamu hadha ad-dina wa yuriduhu. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ucapan atau perkataan bahwasanya anak tersebut, anak yang terlahir, mereka terlahir di atas Islam, mereka terlahir di atas fitrah, mereka diciptakan di atas keadaan yang hanif, di atas agama Islam. Maka yang dimaksudkan tidaklah bahwasanya anak yang terlahir tersebut ketika dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan apa? Ya'lamu hadzal din. Mereka mengetahui tentang agama ini. Mereka memahami tentang agama ini, wa yuriduhu, dan mereka menghendakinya. Dan mereka apa? Menghendaki keislaman tersebut ada pada dirinya. Gitu. Bukan itu yang dimaksudkan. Karena sebagaimana yang kita tahu dan yang kita fahami, setiap anak yang terlahir mereka tidak bisa ngomong, mereka tidak bisa berbicara. Itu berarti bukan itu yang dimaksudkan. Bukan, atau ketika kita ajak bicara pun, atau ketika kita kasih tahu, kita ajari anak-anak yang baru lahir ini, sungguh mereka tidak sanggup dan tidak mampu memahami apa yang kita sampaikan. Bahkan kita semuanya paham anak yang terlahir tersebut, yang baru lahir dan yang baru saja lahir ini, mereka hanya bisa paling kalau mereka butuh apa-apa nangis, kalau pengen apa-apa nangis, gitu. Maka bagaimana mungkin ketika kita atau ketika anak-anak tadi baru lahir kemudian mereka faham tentang agama ini? Maka itu bukan itu yang dimaksudkan. Atau anak-anak tersebut mereka memahami atau mereka menginginkan untuk di atas agama Islam ini, gitu. Dengan keinginan mereka sendiri mereka beragama Islam, bukan. Akan tapi fa innallaha yaqulu, bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sudah tegaskan dalam firman-Nya ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, terlahir dari ibu kalian, keluar dari rahim mereka dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak memiliki ilmu sedikit pun. Kalian tidak mengetahui ilmu sedikit pun, apalagi memahami. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui, kalian tidak memiliki ilmu syai'a sedikit pun. Sedikit saja kita tidak mengetahui apapun. Bahkan kita semuanya pun tadi tahu, sadar betul bahwasanya ketika anak-anak lahir dan baru saja terlahir, kita ajarkan apapun, mereka tidak mampu untuk memahami yang kita ajarkan. Butuh proses yang panjang sampai mereka mungkin mampu kuat pandangannya menjadi kuat, kemudian lisannya mulai kuat, telinganya mulai sempurna, dan seterusnya. Maka ini baru dia akan mulai bisa memiliki ilmu dan memahami apa yang disampaikan. Sehingga beliau menjelaskan di sini, walakin fitratahu mujibatun muqtadiyatun lidinil Islam
lima'rifatihi wa mahabbatihi fa nafsul fitrati tastalzimul iqraru bi khaliqihi wa mahabbatihi wa ikhlasid dini lahu. Sehingga apa? Di sini tadi muallif menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksudkan dari makna al-fitrah di sini bukanlah yang dimaksudkan ketika anak tersebut terlahir dari perut ibunya mereka mengetahui, mereka memiliki ilmu tentang agama ini dan mereka beragama Islam ini sesuai dengan keinginannya, bukan itu yang dimaksud. Akan tapi yang dimaksudkan adalah fitratahu. Inilah yang Allah telah fitrahkan dengannya, yang mengharuskan konsekuensi lidinil Islam, lima'rifatihi wa mahabbatihi, yang mengharuskan fitrah yang ada dalam diri seorang anak tersebut itu apa? Mengenal, mencintai agama Islam. Ada kecenderungan untuk mengenali agama Islam, mencintai agama Islam. Ketika anak-anak itu diajarkan tentang Islam dari sejak kecil, maka dia akan berjalan dengan fitrahnya dan sesuai dengan fitrahnya. Tapi ketika anak-anak terlahir tersebut tidak diajarkan tentang Islam, tidak difahamkan tentang Islam, maka inilah dengan lambat laun akan menggerus fitrah yang ada dalam dirinya, sehingga akan mulai hilang fitrah tersebut. Fa nafsul fitrati tastalzimul iqrar. Maka dengan fitrah itu sendiri mengharuskan ia mengakui tentang penciptanya, zat yang telah menciptakannya, wa mahabbatihi, dan mencintai zat yang telah menciptakannya. Maka seorang anak atau seorang bayi yang baru terlahir, dia telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui bahwasanya dia adalah makhluk, dia adalah diciptakan, mengakui bahwasanya ada yang menciptakannya, ada pengakuan itu, dan menjadikan seorang anak yang baru terlahir ini ada dalam hatinya itu kecintaan kepada Rabbnya, wa ikhlasid dini lahu, dan ada pengakuan keikhlasan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bayi yang baru terlahir ini dididik, diarahkan, dibimbing di atas petunjuk agama Islam, maka dia dengan sendirinya fitrah tersebut akan semakin kuat dan semakin nampak dan akan menghiasi dirinya. Wa mujibatil fitrah wa muqtadayatihi tahsulu syai'an ba'da syai'in. Adapun yang menjadi keharusan fitrah atau yang menjadi terbentuknya fitrah itu sendiri, yang mengharuskan adanya fitrah itu sendiri ada pada dirinya, maka ini tumbuh dan diperoleh sedikit demi sedikit. Ketika anak-anak tadi memang dibimbing, dididik, diarahkan dengan petunjuk Islam, dikenalkan dengan Rabbnya, dikenalkan dengan penciptanya, dikenalkan dengan pengakuan terhadap kecintaan kepada Rabbnya. Bihasabi kamal fitrati, tergantung dengan kesempurnaan fitrah yang mulai tumbuh dalam diri anak tersebut. Idza salimat minal mu'arid, apabila anak-anak yang tumbuh ini dari sejak kecil itu selamat dari perkara-perkara yang menjadi lawannya dan yang menentangnya. Kemudian beliau juga membawakan dan melanjutkan dengan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim juga yang disebutkan, waqala
di mana Imam Ibnu Qayyim mengatakan juga al-muradu anna kulla mauludin fa innahu yuladu ala mahabbatihi li fitratihi. Maka yang dimaksudkan bahwasanya anak-anak tersebut terlahir, maka ia terlahir di atas fitrah, maka ia terlahir ala mahabbatihi li fitratihi, di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab fitrah yang ada pada dirinya. Wa iqrarihi lahu bi rububiyyatihi, dan pengakuan yang ada pada dirinya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun anak-anak tersebut, bayi yang baru lahir ini, itu mereka belum bisa bicara, belum bisa melihat dengan sempurna, mendengar dengan sempurna, belum sanggup, maka dengan fitrah mereka sudah Allah fitrahkan untuk mengenal Rabbnya, mencintai Rabbnya. Maka mereka lebih mudah untuk sebetulnya diarahkan dan dididik dengan petunjuk yang benar, yang sesuai dengan Islam. Akan sangat mudah sekali. Wa id'anihi lahu bil ubudiyah, bahkan mereka itu mudah sekali untuk tunduk dengan ketetapan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Falau khulliya wa udimal mu'arid lam ya'dil an dzalika ila ghairihi. Kalau terbebas, kalau hilang itu penghalang-penghalang yang menjadi penghalangnya, maka sungguh anak-anak yang terlahir ini tidak akan pernah berubah dari fitrahnya tersebut kepada selainnya. Kama annahu yuladu ala mahabbati ma yulaimu badanahu minal aghdhiyati wal ashribati fayashtahi al-labana alladhi yunasibuhu wa yughadhihi. Sebagaimana anak-anak ini sejak kecil dia tahu apa yang makanan yang paling bermanfaat untuk dia, mencintai apa yang cocok untuk badannya, pas untuk badannya, dari makanan, dari asupan gizi berupa makanan dan minuman. Maka anak-anak ini cenderung apa? Ingin dan senang dengan air susu ibunya, yang itu sangat cocok dan sesuai dengan badannya, dari asupan makanan yang untuk tumbuh kembangnya. Wa hadza min qoulihi ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in tsumma hada. Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mengatakan alladzi a'ta, dialah yang telah memberikan kulla syai'in, segala sesuatu, khalqahu, ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya. Tsumma hada, kemudian dia memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk untuk apa? Mencintainya, mengenalinya. Sebagaimana anak-anak tersebut pun telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenali makanan atau minuman yang layak untuk dia makan dan minum. Dan itu tidak lain, yang pertama kali adalah air susu ibunya. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-50. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la, maha suci atau bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan kemudian memberikan petunjuk atau kemudian menyempurnakannya. Fahuwa subhanahu khalaqal hayawana muhtadiyan ila jalbi ma yanfa'uhu. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan hewan, dan Allah berikan petunjuk kepadanya kepada apa-apa yang mendatangkan manfaat untuknya. Anak-anak atau hewan itu, anak-anak hewan ketika terlahir mereka langsung paham kemana mereka harus
makan, bagaimana caranya, wa daf'i ma yadurruhu, dan menolak apa yang bisa memadaratkannya. Maka hewan-hewan itu sejak lahir dia tahu apa yang harus dia makan, apa yang harus dia jauhi yang bisa memadaratkannya. Thumma hadzal hubbu wal bughdhu yahsulu fihi syai'an fa syai'an bihasabi hajatihi. Kemudian kecintaannya dan kebenciannya ini diperolehnya sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Maka ketika kebutuhannya semakin menguat, maka semakin kuat pula kecintaannya kepada yang memberikan, kepada yang menjadikan manfaat untuknya, dan kebenciannya kepada perkara yang memadaratkan dan membahayakan dirinya. Thumma qad ya'ridu li katsirin minal abdan ma yufsidu ma wulida alaihi min at-tabi'ati salimah. Maka kemudian apa? Bisa jadi muncul banyak sekali penghalang-penghalang yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang dan bisa merusak perkembangan badan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan dia di atasnya dari tabiat yang selamat. Maka ketika ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak pantas, tidak layak, yang itu sejak kecil dibiasakan, maka ini dengan sendirinya akan merubah fitrahnya yang tabiatnya yang salim, tabiatnya yang benar menjadi berubah, menjadi salah. Wal adatus shahih, dan kebiasaan yang benar. Fahakadza ma wulida alaihi minal fitrah, dan demikian pula dia terlahir di atas fitrah. Maka ketika fitrah ini tidak ditumbuhkan padanya, bahkan yang ditumbuhkan adalah selainnya, yang menjadi lawannya, yang menentangnya dan yang merusaknya, maka fitrah tersebut akan pupus dan akan pudar sedikit demi sedikit dan lama akan menghilang sehingga tertutupi fitrahnya dengan apa yang memadaratkannya, dengan apa yang membahayakannya dan merusaknya, dari keyakinan-keyakinan, dari agama-agama yang menyimpang dan rusak. Itu yang dimaksud dari makna bahwasanya setiap anak yang terlahir maka ia dilahirkan di atas fitrah. Adalah setiap anak yang terlahir di atas fitrah, yaitu Allah fitrahkan dia mencintai agama Islam, mencintai kebenaran, difitrahkan untuk mengenal Allah, mengenal rububiyahnya, dan mencintai apa yang menjadikan manfaat untuk dirinya. Namun itu dengan seiringnya waktu, dengan seiring tumbuhnya keinginan yang ditanamkan pada dirinya, maka ini apabila keinginan tersebut dan juga bimbingan petunjuk yang diberikan itu sesuai dengan petunjuk fitrah, petunjuk Islam yang benar, maka fitrahnya akan semakin menguat dan semakin kuat padanya. Tapi ketika fitrahnya ini tidak dikuatkan dengan petunjuk fitrah yang benar, bahkan yang ditumbuhkan adalah petunjuk selain fitrah, dari keyakinan, dari agama-agama yang menyimpang, dari apa yang menjadi tipu daya syaitan, maka dengan sendirinya fitrah tersebut akan mulai pupus dan pudar dan menutupinya, sehingga yang nampak bukan fitrahnya, akan tetapi yang menjadi lawannya. Maka inilah insyaallah ta'ala beberapa faedah pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah ta'ala di poin yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit tadi memberikan
tambahan ilmu dan juga pengetahuan untuk kita bahwasanya yang dimaksud dengan fitrah adalah Islam, dan tidaklah yang dimaksud dengan anak-anak yang mereka terlahir dalam keadaan Islam itu dalam keadaan mengenal atau memiliki ilmu tentang agama Islam dan mereka menginginkan dengan dirinya sendiri agama Islam itu sendiri, agama Islam tersebut. Bukan, akan tapi yang dimaksudkan dengan terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan Islam, yaitu Allah fitrahkan dalam diri anak-anak yang terlahir tersebut untuk mengenal agama Islam, mencintai Islam, mengenal Allah, mencintai Allah, dan seterusnya. Yang itu perlu ditumbuhkan dan dikuatkan sehingga anak-anak tersebut akan menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan sebagaimana yang Allah ridhoi dan cintai. Allah taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.